Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di channel Omong-Omong Ringan Soal Iman Katolik. Sekalipun hanya omong-omong ringan, semoga dapat bermanfaat. Pada video kali ini saya ingin membahas satu pertanyaan yang kerap kali muncul dan kebetulan sekitar 2 minggu yang lalu sempat viral dibahas di beberapa media sosial, yaitu terkait dengan kata-kata Yesus di dalam Injil Matius bab 10 ayat 34. Yesus di dalam Injil Matius bab 10 ayat 34 mengatakan demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan para rasulnya menggunakan kekerasan atau pedang di dalam pewartaan mereka? Bapak Ibu, untuk memahami firman Tuhan secara benar, kita tidak boleh mencomot satu ayat kemudian menyimpulkan sesuatu dari satu ayat yang kita comot tersebut Kita harus membaca ayat-ayat lain sebelumnya dan juga ayat-ayat lain sesudahnya, karena semua ayat itu biasanya berkaitan erat satu sama lain. Dan untuk memahami kata-kata Yesus di dalam Matius 10 ayat 34 kita sebaiknya atau bahkan seharusnya membaca seluruh bab 10 dari Injil Matius yang menjadi konteksnya. Kita lihat dalam Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 4 Jadi pada perikop yang pertama dalam Injil Matius bab 10 itu, di sana dikisahkan tentang bagaimana Yesus memilih dan menetapkan 12 rasul. Kemudian pada perikop berikutnya, yaitu di ayat 5 sampai dengan 15, di sana dikisahkan tentang bagaimana Yesus mengutus 12 rasul yang telah dipilih itu. Lalu pada perikop berikutnya di ayat 16 sampai dengan 33, di sana dikisahkan tentang bagaimana Yesus mengingatkan para rasul yang sedang diutus itu bahwa mengikuti dirinya, mewartakan dirinya bukanlah sebuah tugas yang mudah. Karena apa? Karena para rasul itu akan mengalami situasi yang sangat sulit. Mereka akan dibenci, dimusuhi, ditolak kehadirannya, diperlakukan tidak adil, ditindas dan dianiaya. Hal ini dikatakan Yesus di ayat ke-18. Yesus katakan demikian. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan para rasul itu akan dimusuhi dan dibunuh oleh orang-orang terdekat mereka, termasuk keluarga mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka mengimani Kristus dan mewartakan Kristus. Hal ini dikatakan Yesus di ayat 21 sampai dengan 22a. Yesus katakan demikian. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nah, dalam situasi seperti itu Bapak Ibu, dalam situasi seperti itu, di mana situasi penuh kesulitan Yesus minta agar para rasul yang diutus itu tidak usah takut dan tetap setia, karena Yesus akan melindungi mereka. Dan bagi orang-orang atau para murid Yesus yang karena mengalami penganiayaan, karena mengalami masa sulit, kemudian menjadi goyah imannya dan menyangkal Kristus, maka Kristus katakan,
pada hari terakhir orang itu tidak akan selamat. Yesus katakan itu di ayat 32 sampai dengan 33. Ya, Yesus katakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Nah, Bapak Ibu, ya, karena situasi sulit atau karena penganiayaan dan pembunuhan yang dialami oleh para murid Yesus itulah, ya, maka pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 34 sampai dengan 36, jadi di perikop berikutnya, ya, itu Yesus mengatakan, ya, demikian, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Itu di ayat 34. Lalu pada ayat 35 Yesus lanjutkan, "Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya." Dan di ayat 36 dilanjutkan, "Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya." Jadi Bapak Ibu, dengan membaca 3 perikop sebelumnya, yaitu mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 33 dan juga 2 ayat setelahnya, yaitu di ayat 35 sampai dengan 36, dapat kita ketahui bahwa kata-kata Yesus dalam Injil Matius bab 10 ayat 34 yang mengatakan bahwa Yesus datang membawa pedang itu, ya, bukanlah berarti bahwa Yesus mengajarkan para rasul membawa pedang atau mewartakan kabar gembira Yesus Kristus dengan menggunakan kekerasan, ya. Konteks pembicaraan Yesus saat itu adalah perihal konsekuensi seseorang menjadi muridnya, ya. Kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, barangkali Yesus mengatakan demikian, ya. Gara-gara kamu mengikuti aku, ya, gara-gara kamu percaya kepadaku dan mewartakan tentang diriku, maka konsekuensinya kamu nanti akan dibenci, dimusuhi, ya, termasuk dimusuhi dan dibenci oleh orang-orang terdekat sekalipun, termasuk keluarga-keluargamu, ya. Kamu akan diperlakukan tidak adil, dianiaya, bahkan dibunuh, ya. Jadi Bapak Ibu, Yesus tidak sedang mengajarkan para muridnya untuk menggunakan senjata atau menggunakan pedang di dalam pewartaan mereka, ya. Melainkan Yesus mengingatkan para muridnya bahwa mereka akan mengalami banyak kesusahan, banyak kesulitan. Karena apa? Karena mereka akan dianiaya dan dibunuh oleh karena mereka percaya kepadanya dan mewartakan dirinya, ya. Itulah yang dimaksudkan Yesus ketika mengatakan kepada para muridnya bahwa dirinya datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang, ya. Dan Bapak Ibu, kata-kata Yesus di sini cukup cepat menjadi kenyataan, ya, karena tidak lama setelah kebangkitan Yesus, ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, para rasul juga, ya, mereka dikejar, dianiaya dan dibunuh di Yerusalem, termasuk di dalamnya Santo Yakobus, saudara dari Yohanes, juga ikut dibunuh di sana. Juga Santo Stefanus dibunuh di Yerusalem karena mereka percaya dan mewartakan Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dikejar dan mereka terpencar ke kota-kota lain. Penganiayaan pun terjadi di kota Roma ketika orang-orang Kristen sudah mulai banyak di sana. Dan penganiayaan itu bukan terjadi 1-2 tahun, tetapi berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, sampai sekitar awal abad keempat, ya. Terus bagaimana
sikap kita. Apa yang dapat kita petik atau pesan apa yang dapat kita ambil dari kata-kata Yesus di dalam Injil Matius bab 10 ayat 34 itu, ya. Bapak Ibu, dengan kata-katanya di Injil Matius bab 10 ayat 34, ya, Yesus mengingatkan kita hari ini juga bahwa, ya, untuk mengimani dirinya bukanlah sesuatu yang enak, ya. Menjadi orang Kristen tidak selalu enak loh, ya. Sebab apa? Sebab ada saja orang membenci dan memusuhi kita semata-mata karena kita percaya kepada Kristus, ya. Karena itu Kristus sudah berpesan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 18, demikian kata Yesus, ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu, ya. Namun Bapak Ibu, melalui sabdanya di dalam Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai 42, secara tersirat Yesus juga mengatakan kepada kita untuk tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian. Yesus menghendaki agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hal ini tampak sangat jelas di dalam sebuah khotbah sebelumnya, yaitu ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Di dalam Matius bab 5 ayat 39, Yesus katakan, ya, Aku berkata kepadamu, ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Bapak Ibu, ajaran ini berat, ya. Tetapi karena kita telah menjadi murid Kristus, maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan ajaran ini, ya. Siapa suruh kita jadi orang Kristen, ya. Tapi Bapak Ibu, Yesus juga mengatakan bahwa jika kita bertahan menghadapi, ya, atau memikul konsekuensi menjadi muridnya, maka kita akan mengalami keselamatan abadi. Yesus katakan itu dalam Matius bab 10 ayat 22. Yesus katakan demikian, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Demikian Bapak Ibu, jadi kesimpulan kita adalah bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan para muridnya dan termasuk kita semua untuk menggunakan kekerasan atau pedang di dalam mewartakan dirinya, ya. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Sebetulnya masih ada satu perikop lagi yang juga kerap menimbulkan pertanyaan, yaitu dalam Injil Lukas bab 22 ayat 35 sampai 38. Di sana Yesus mengatakan kepada para muridnya untuk yang tidak mempunyai uang, ya, untuk menjual jubahnya dan membeli apa? Dan membeli pedang, ya. Muncul pertanyaan, apakah lagi-lagi Yesus mengajarkan para rasul menggunakan pedang dan kekerasan di dalam pewartaan? Tapi Bapak Ibu, agar video ini tidak terlalu panjang, maka akan saya bahas di kesempatan berikutnya, ya. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, para suster yang telah rela meluangkan waktu untuk melihat video saya, like, komen, kemudian subscribe, ya. Semoga video ini atau semoga channel ini ke depan lebih maju lagi, ya. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.